Hai guys, apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan lebih baik dari sebelumnya. Untuk kalian yang baru berkunjung di channel iMovie, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis komen ya guys. Hari ini iMovie akan menemani kalian semua dengan sebuah alur cerita yang bisa membuat kita merinding dan tentunya terbawa sampai ke mimpi. Hahaha. Seperti biasa, sebelum kita ke ceritanya, intro dulu ya guys. Oke, cerita ini diambil berdasarkan dari kisah nyata ya guys, yang akhirnya dibuatkan filmnya. Sebuah pesawat yang masih terbang padahal semua kru dan penumpangnya sudah mati dan menjadi mayat semua. Di tahun 2005, dan film ini berjudul Flight 7500. Cerita di awal menampilkan sebuah maskapai penerbangan Vista Pacific yang punya tujuan dari Los Angeles ke Tokyo, beralih ke pramugari-pramugari cantik ya guys. Di sini ada Laura dan Susie, di mana mereka berdua sedang bertugas dan mereka sangat cantik guys. Wow. Di sisi penumpang yang mulai masuk satu persatu, ada pasangan suami istri bernama Brad dan Pia. Sebenarnya, mereka berencana untuk bercerai setelah liburan dari Tokyo ini. Selain itu, ada juga pasangan suami istri bernama Rick dan Liz. Di sini, Rick adalah suami yang sangat sabar, karena Liz termasuk orang yang sedikit bawel, karena di pesawat itu, dia tidak ingin duduk dengan sembarangan orang. Selanjutnya ada orang yang bernama Lance. Dia adalah seorang pengusaha. Ada juga seorang wanita muda bernama Rachel yang sedang video call dengan pacarnya. Ada juga seorang pemuda bernama Jack. Di sini sepertinya Jack adalah seorang pencuri karena banyak sekali handphone di tasnya. Ada juga di sana wanita dengan penampilan anehnya bernama Jacinta yang ternyata duduk di sebelah Liz. Sebelum lepas landas, Laura mencoba menelpon kapten pesawat itu, dan ternyata si kapten sudah ada di belakang Laura. Ya, kissing-kissing pun terjadi. Laura dan kapten juga memiliki hubungan yang sangat spesial. Singkat cerita, pesawat pun lepas landas. Tampak di sana, para awak dan penumpang menjadi panik. Mereka memasang sabuk pengaman. Tapi hal itu terjadi tak begitu lama. Di saat semua sudah terkendali, Lance, si pengusaha itu, mengalami kesulitan untuk bernafas. Pramugari dan beberapa penumpang mencoba membantunya, dan mereka segera menggotong membawanya ke tempat lain. Segala usaha sudah dicoba, tapi Tuhan berkehendak lain. Lance pun sudah tak bernyawa lagi. Karena adanya peristiwa itu, kru pesawat merelokasi semua penumpang kelas 1 untuk pindah ke kelas ekonomi, dengan catatan akan tetap mendapatkan fasilitas kelas 1. Semua penumpang pun kini sudah berada di kelas ekonomi. Laura, si pramugari, sedang membawa kopi untuk para penumpang. Tidak sengaja dia melihat sebuah gigi milik Lance dan tiba-tiba mengeluarkan darah segar. Laura kaget dan terjatuh. Di sisi lain, Brad juga melihat jarinya membiru dan botolnya pun mengempis. Itu pertanda bahwa dia sudah kehilangan oksigen. Laura berteriak dan memberikan instruksi agar semua penumpang mengenakan sabuk pengamannya. Terlihat para penumpang dan barang-barang yang ada di sana melayang. Para penumpang segera memakai masker oksigen. Brad mencoba menolong para penumpang yang menggunakan masker itu. Brad pun melihat istrinya pingsan karena tidak memakai masker oksigen. Brad melihat ada oksigen darurat. Dia pun memakainya dan juga dipakaikan untuk istrinya. Setelah beberapa saat kemudian, semuanya menjadi normal dan mereka bisa bernafas lagi tanpa menggunakan masker oksigen. Kapten pun mengumumkan bahwa pesawat mereka tadi lagi ada masalah pada tekanan kabinnya. Saat semua penumpang beristirahat, Jack, si pencuri itu, menuju ke lantai atas. Ternyata dia mengincar jam tangan Rolex yang dipakai oleh Lance. Dia segera mengambil jam tangan itu dan mengambil kenang-kenangan dengan membuat video bersama mayat Lance. Di dapur ada Laura dan Susie sedang bersih-bersih. Tak sengaja Laura melihat keluar jendela. Dia melihat
ada pesawat tempur yang berada di sisi pesawat itu. Susie pun mengalihkan perhatian Laura karena dia tidak melihat Jack dari tadi di kursinya. Laura dan Susie pun segera mencari Jack ke atas. Sesampainya di atas, betapa bingungnya mereka. Ya, karena mayat Lance sudah tidak ada, menghilang begitu saja. Laura pun segera menelpon kapten dan menceritakan semua kejadian yang telah dilihatnya. Scene berpindah di Rachel yang sedang berada di kamar mandi untuk mengetes kehamilannya. Tiba-tiba dari arah bawah ada tangan yang memegangi kakinya. Para penumpang panik dan gelisah karena mereka telah mendengar percakapan akan hilangnya penumpang secara misterius. Beberapa penumpang juga mengatakan bahwa mereka melihat penampakan Lance setelah kematiannya. Mereka pun berinisiatif memeriksa barang-barang dari Lance. Mereka menemukan beberapa botol kecil yang dimana di sana ditemukan rambut dan diberi nama. Tak lama kemudian datang Jacinta membawa sebuah kotak kayu. Mereka pun membukanya. Mereka kaget karena di kotak itu terdapat sebuah boneka yang sangat mengerikan dan menyeramkan pastinya. Di sana tertulis boneka itu adalah boneka kematian yang disebut sebagai Shinigami. Di sini Lance adalah seorang pengusaha boneka dan boneka itu akan dikirim ke konsumennya di Tokyo. Jacinta berkata, Shinigami adalah dewa kematian di dalam mitologi Jepang. Ditegaskan di sini bahwa jika kau mati sebelum waktunya, maka kau harus merelakan segalanya agar kau bisa pergi dengan damai. Jika kau bisa melakukan itu, maka Shinigami akan datang menjemputmu dan membawamu ke akhirat. Mereka pun menyimpulkan dari semua kejadian ini bahwa sepertinya Lance belum ikhlas akan kematiannya, sehingga rohnya pun masih berkeliaran di pesawat. Beralih ke Laura yang berada di dalam bagasi pesawat. Dia mencari koper Lance dan akhirnya berhasil menemukannya. Dia pun membuka koper Lance itu. Tiba-tiba muncul tangan dari dalam koper tersebut. Susie yang sudah menunggu lama akhirnya pun memberanikan diri untuk melihat dari pintu ruang bawah bagasi. Kemudian tangan itu pun muncul lagi dari dalam bagasi dan menghampirinya. Melihat kejadian itu mereka pun berlari. Betapa terkejutnya mereka melihat kapten dan kopilot sudah tidak bernyawa lagi. Mereka berlari mencari bantuan dan tanpa sengaja mereka menemukan mayat Rachel yang ada di toilet. Brad pun tak sengaja tersandung oleh kaki Rachel dan akhirnya terjatuh. Saat dia berdiri dan melihat ke arah kabin, betapa terkejutnya dia. Rick bertanya kepada Brad, apa yang telah kau lihat? Brad hanya terdiam. Rick dan Liz pun bergegas masuk ke dalam untuk memastikan apa yang sebenarnya telah terjadi. Brad pun mengajak istrinya masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya mereka saat melihat semua penumpang dalam pesawat itu telah mati, termasuk diri mereka sendiri. Mereka seolah masih tak percaya akan apa yang telah dilihatnya. Tiba-tiba TV di pesawat itu pun menyala dengan sendirinya. Di siaran berita terbaru TV itu menjelaskan bahwa penerbangan 7500 mengalami dekompresi akibat turbulensi. Hal itulah yang menyebabkan semua masker oksigen di pesawat itu tidak berfungsi dengan baik. Brad dan pihak ingat kejadian sebelumnya saat mereka sempat bermasalah dengan oksigen. Sebenarnya di situ mereka semua sudah mati dan tidak ada yang selamat karena kehabisan oksigen. Dan pesawat itu tetap terbang dengan autopilot dan tinggal menunggu waktu sampai akhirnya pesawat itu jatuh karena kehabisan bahan bakar. Brad dan istrinya menyadari itu semua, yang dimana sebelumnya mereka berencana untuk berpisah. Kini semuanya berubah. Mereka pun berpelukan dan sama-sama ingin selalu bersama. Di akhir cerita di sini terlihat Liz yang sombong dan bawel itu berjalan mendekati sebuah kotak dan membukanya. Tiba-tiba, ya, cerita pun berakhir. Kadang hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Kita hanya bisa berdoa dan pasrah. Jangan lupa serahkan semua kepadanya. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan berikan komentar. Thank you.
See you guys. See you.